pertamanya cuma you become what you love. Kalau cintanya sama Korea, yang dilihatnya Korea, yang dilakukannya Korea, stylenya Korea, yang diomonginnya bahasa Korea, makanannya pun Korea. Samyang, domyang, kimchi. Saya enggak kan. Kalau yang dicintainya Allah, yang dilihatnya Allah, yang didengarnya Allah, yang diucapkannya Allah, yang dilakukannya hanya karena Allah. Semuanya Allah, 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 nggak butuh yang lain. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Balik lagi teman-teman, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Walibasu taqwa zalikal khair. Sedangkan, sorry. Saya harus step by step dulu. Saya tadi lagi bahas sudur. Istilah hati di dalam Quran ada 4. Yang satu sudur. Yang kedua kolbu, kulub. Ya muqallibal kulub. Kopi sponsor. Endorse beda lagi biayanya bos. Ini bisa aja manfaatin promosi, luar biasa. Iya. Siapa lagi yang punya produk? Simpan. Ya. Yang kedua itu kolbu. Makanya ada di Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat 8. Masya Allah, nggak usah ngerepotin. Nggak apa-apa. Biasanya kalau sudah datang ini ada nasi nantinya. Gimana Allah aja. Kita mah saya mah yakin aja. Udah terbaik ya. Coba, saya pernah nggak ngebayangin datang sekian banyak kasih sayang dari teman-teman. Nggak kebayang sama saya. Teman-teman tuh cinta banget sama saya. Padahal saya nggak minta, nggak maksa. Ya kan? Ya. Yang kedua itu kolbu. Kolbu itu sesuatu sikap sifat yang berbulak-balik. Sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, apa yang biasa didoain Rasulullah SAW ketika tertidur, mau tidur, mau bobo. Kemudian ditanya, ya Rasul, kalau tidur tuh kenapa sih doanya itu? Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa? Assalamualaikum? Oke. Hafal atau tidak? Kalau tidak, hafalkan. Ya muqallibal qulub, wahai Rob yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, di atas agamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub. Bareng, 1, 2, 3. Tsabbit qalbi ala dinik. Itu sebelum bobo. Kemudian doa di Quran Surat Ali Imran ayat 8. Ini dihafalkan, PR buat teman-teman. 1, dihafalkan doa. In Quran Surah Ali Imran verses 3, 8. Ayat itu bahasa Inggrisnya apa sih? Verse 8. Surah Ali Imran. Gokil, bisa bahasa Inggris gue. Annyeonghaseyo. Sarangyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya 1, 2, 3. Rabbana. Rabbana. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana. Jangan engkau kembalikan kami kembali ya Allah. Jangan engkau kembalikan kami ya Allah kepada kemaksiatan, kepada kekufuran ya Allah. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan kami hidayah ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan sungguh kami hanya berharap rahmat dan cinta yang datang darimu ya Allah. Innaka anta wahhab. Sungguhnya engkau maha pemberi.
Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Terkadang ingin kita itu yang nyiksa di kehidupan ini. Ingin dia menjadi milik kita, ingin dia jadi jodoh kita, ingin ini bisa kita dapatkan. Padahal Allah lebih ngerti apa yang dibutuhkan oleh kita. Ini doanya. Istilah hati yang ketiga di dalam Quran ada namanya fuad. Sesuatu yang ngeduruk, bahasa Sundanya tuh, membakar. Pernah hadir di seminar motivasi, seminar motivasi? Assalamualaikum. Pernah hadir di seminar motivasi? Gold member, BMW, Diamond, Mercedes-Benz. Ayo tingkatkan semangat pagi. Yo. Kalau keluar dari seminar motivasi itu kira-kira semangat atau jadi lemah? Semangat, masalahnya semangatnya berapa hari? Pertama di gedung itu, wah ya siap, bismillah, iya. Begitu keluar, fuad, sesuatu yang membakarnya harus dijaga terus, jaga terus. Ketika kita hadir di daurah mu'alaf ini, nggak bisa menjamin daurah mu'alaf yang 2 hari semalam ini, menjamin teman-teman istiqomah sampai meninggal. Gimana caranya Kang? Cuman 2, salah satunya nih, kondisikan hati kita dan tempatkan cinta kita. In English language, do what Allah love and always love what Allah said. Because you become what you love, you become what you see, you become what you hear, you become what you feel. And you become what you said. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai, kamu menjadi seperti apa yang kamu dengar, kamu menjadi seperti apa yang kamu bicarakan, kamu menjadi seperti apa yang kamu rasakan, kamu bahkan kemudian akan senantiasa berubah cara makannya. You become what you eat, dari apa yang kamu cintai. Pertamanya cuma you become what you love. Kalau cintanya sama Korea, yang dilihatnya Korea, yang dilakukannya Korea, stylenya Korea, yang diomonginnya bahasa Korea, makanannya pun Korea. Samyang, domyang, kimchi. Saya enggak kan. Kalau yang dicintainya Allah, yang dilihatnya Allah, yang didengarnya Allah, yang diucapkannya Allah, yang dilakukannya hanya karena Allah. Semuanya Allah, nggak butuh yang lain. Ghina itu seseorang yang kaya tapi bukan kaya harta. Seseorang yang kaya karena merasa cukup dengan Allah. Butuh apa lagi? Gak pernah kita pengen minta lebih, udah cukup ya Allah. Ada seorang yang kaya. Ustaz, Pap butuh apa ngomong sama saya? Saya bilang, ngapain saya minta sama Pak Haji? Pak Haji aja rizkinya dijaminnya sama Allah. Mending saya mintanya sama Allah. Saya aja sama Allah aja malu minta dunia. Sekarang saya disuruh minta sama Pak Haji. Enggak, saya masa gimana Allah aja. Enggak Ustadz, saya mau ngasih mobil Alphard buat Ustadz. Saya enggak mau Pak Haji. Alhamdulillah saya tolak Pak. Saya enggak bisa, mobil Alphard, enggak bisa. Ustadz Masya Allah, enggak Pak Haji, saya enggak bisa, mohon maaf. Enggak kuat bayar pajaknya Pak Haji. Soalnya dibayarin Pak Haji. Udah santailah kehidupan kita. Nah ini istilah hati. Yang keempat istilah hati al-lub, jamak dari ulul albab. Ini mohon maaf teman-teman, ini inti kejujuran jiwa. Sepenjahat-penjahatnya penjahat, dia punya niat baik, punya satu dasar yang baik. Maksudnya gimana kan? Ada penjahat ngerampok. Kemudian hasil rampokannya itu dia bagi ke temennya. Saya bilang, bos, saya punya di Tasik, bukan punya. Ada teman-teman di Tasik, namanya Manasik teh. Manasik itu mantan narapidana Tasik. Jadi teman-teman, karena kalau narapidana udah keluar, itu kan nggak diterima sama masyarakat, yang susah kerja. Akhirnya kita tampung, kita kumpulin, kita ajak buat memperbaiki agama dulu. Nah teman-teman Manasik ini saya tanya, bos, kalau bos mau nyuri, kenapa bos cari teman yang terbaik? Dia bilang sendiri, Pap, Kang Boni, kalau saya merampok, saya bakal cari teman 1 jujur, 2 terpercaya, 3 bertanggung jawab, dan 4 rela berkorban. Saya bilang, kok kriterianya baik? Harusnya kalau penjahat, itu cari kriterianya yang jahat juga. Saya cari sahabat yang pembunuh, berdarah dingin, kejam,
Tapi enggak, penjahat cari partnernya kok kriterianya baik karena alub, inti kejujuran jiwa, inti kejujuran hati kita itu pengennya dekat sama Allah. Jangan ditolak. Kalau kita melakukan kemaksiatan itu deg-degan bos, asli. Tanya para ahli maksiat dulu. Kita yang pernah maksiat dulu brother. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk, setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Jangan hina seseorang hari ini karena bisa jadi dia bertobat dan menjadi lebih baik daripada kita. Bagaimana kemaksiatan dahulu kita kerjakan tanpa ilmu, kita nggak tahu apa-apa. Sekarang begitu tahu ilmu, kayaknya luar biasa kita paling berdosa itu. Tapi setiap kita mau melakukan kemaksiatan, deg-degannya beda itu. Bagi yang pernah berpacaran, nembak seseorang buat jadi pacar, itu deg-degannya luar biasa. Aduh gimana ya ngomongnya, aduh malu, takut. Jijik, kata aku. Jangan rindu berat, lebay. Makanya aku bikin buku mewakili perasaanmu untuk menyaingi yang kayak begitu tuh. Jangan terlalu lebay lah dalam urusan cinta. Cinta sejati itu hanya layak bagi Allah. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165 teman-teman. Ini tentang cinta. Hati ini panjang sebenarnya. Nanti Ustadz mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ini tentang ayat cintanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini pernah sering saya bahas di beberapa kajian, karena kalau Kang Boni nggak akan jauh kan bahasnya ini sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Siap. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang berlebih cintanya kepada sesuatu sehingga akhirnya dia meninggalkan Allah. Dia mencintai itu seperti bagaimana dia menganggap itu yang memberikan segalanya kepada diri. Pesta kemaksiatan terjadi begitu banyak di negeri ini. Acara-acara kemaksiatan terjadi begitu banyak di negeri ini. Sama virus corona kabur semuanya. Bener gak ini? Assalamualaikum. Ada virus corona kabur semuanya. Lebih takut kepada virus corona, padahal corona ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa Allahnya gak ditakutin? Kenapa sekarang kemudian Allahnya dilupakan? Seolah-olah corona yang paling berbahaya. Sedangkan corona ini tidak bisa membunuh kecuali atas izin Allah. Kok berlebihan kita memandangnya sehingga kemudian menjadi sangat ketakutan. Tapi takutnya kita bukan karena Allah. Padahal kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan salah satu syarat ubudiyah, menghamba kepada Allah, 3 hal poin harus nancep dalam diri. 1, khauf. Tanamkan takut kepada Allah. Kalau orang sudah tidak takut sama Allah, mau takut kepada siapa? Maka ada profesor, kalau tidak salah Profesor Salim, itu yang luar biasa di ELC pada saat itu berbicara. Negeri kita ini luar biasa. Para pemimpin sudah tidak takut kepada Tuhannya. Maka kalau sudah tidak takut kepada Tuhannya, bagaimana bisa berbicara tentang kesejahteraan? Rakyat pun ditindas menjadi sebuah kebiasaan. Profesor beliau mengatakan, jangankan musuh yang lain, Tuhan saja kita tidak takuti di negeri ini. Saya miris ketika melihat ini.
Melihat fakta yang terjadi. Lantas bagaimana keadaan iman? Balikan kepada Quran surat Ali Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali benar-benar meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang takwa. Sedangkan muttaqina imama, konsep orang yang takwa itu diperjalankan dengan ujian-ujian yang begitu berat. Orang yang bertahan adalah orang yang senantiasa merubah setiap sesuatu yang tidak mengenakan menjadi sesuatu yang nikmat ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mualaf mengatakan, Ustaz, kalau saya mengatakan syahadat kali ini, saya belum siap dengan keluarga saya. Saya katakan, siap atau tidak siap, ini konsekuensi untuk kemudian engkau menjalani keimanan. Bahkan seorang yang muslim pun untuk menegaskan keislamannya akan dianggap menjadi seorang yang sangat aneh. Istri saya, ketika istri saya bercadar pun, keluarga saya yang mayoritas muslim pun mempertanyakan, jangan gitu-gitu amat lah. Saya bilang jangan gitu-gitu amat gimana? Ya hijab itu yang biasa aja lah. Kang Boni, dakwah itu yang biasa aja lah. Jangan yang kok bisa? Sehingga akhirnya prinsip yang terjadi adalah membenarkan kebiasaan dan lupa bahwa kita adalah harusnya sebagai pribadi yang membiasakan nilai-nilai kebenaran. Brother, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kita yang sering ninggalin Allah. Cintanya Allah sama kita teramat besar. Kitanya yang luar biasa banyak PHP-nya sama Allah. Ya Allah, saya janji gak akan nakal lagi ya Allah. Kalau saya nakal lagi, saya janji lagi ya Allah. Bulak balik begitu. Hari ini kita bilang, ya Allah saya akan perbaiki hidup saya sekarang ya Allah. Besoknya lalai lagi. Fawailul lil musallin. Besoknya malas sholat lagi. Sekarang karena ada teman-teman aja kita semangat sholatnya. Tapi ketika jauh dari teman-teman kita malas lagi sholatnya.